Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan liman ja'ala dinahu khairal adyan wa hamdan liman faddalal insana ala sairil hayawan. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul malikud dayyan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh munawwirudz zalam wa mubasysyiru kulla umyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan para orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, para habaib. Yang saya muliakan Bapak Lurah beserta perangkat staf seluruh daripada PK, daripada terkait daripada unsur daripada pemerintahan daerah yang ada sekelurahan Tembilahan Hulu. Yang saya muliakan Bapak Imam Masjid, Imam Musalla, Bapak Khotib, Bapak Bilal. Yang saya muliakan panitia penyelenggara daripada Isra wal Mi'raj di Surau Nurul Huda. Yang saya muliakan dan saya banggakan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sempat berhadir di tempat ini, yang tidak bisa saya utarakan satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidup selalu diberkahi dan diwarnai dengan keberkahannya dan juga dengan hidayah dan taufiknya. Salawat berkah salam selalu kita curahkan, kita tak bosan-bosannya mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita rindu dengan wajah beliau, dan kita sempat melihat bagaimana indah dan sejuknya wajah beliau, dan kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, saya minta maaf nih panitia, mungkin malam tadi sempat bincang sama saya masih di Guntung. Kemarin hari Sabtu saya ceramah di Sapat bersama Pak Amsari daripada camat daripada Sapat, dan juga Pak Riyadi itu daripada Lurah Sapat. Setelah itu saya berangkat ke Guntung, malam di Guntung. Setelah itu pagi tadi saya ceramah di Pelangiran Besar, baru pulang sampai ke rumah jam 5. Alhamdulillah tak kapung juga aja. Aku tahu ini panitia tuh hatinya tuh rasau betul. Datang juga Ustadz, datang juga Ustadz. Ya berapa kali aku puyak mendengar Pak. Pasti sampai insya Allah dengan izin Allah, dengan apa? Husnul yakin, insya Allah benar sampai setelah kita ikhtiar. Maka tadi kita ini kemana larinya? Sebagaimana yang disebutkan ayat tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, selalu berzikir kepada Allah dengan mendirikan salat. Persi ayat ini ada yang mahirip Pak di surah Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa tuh? Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, bukan dirinya tapi ini jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka dan rugilah orang yang mengotori dirinya. Jangan kita kotori diri kita, nih jiwa kita, dengan perbuatan maksiat. Tapi pertama sebelum diri daripada jiwa ini bersih, maka bersihkan dulu daripada badan kita. Pada ayat surah Al-A'la yang berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Hal inilah yang membentuk bagi diri kita. Mungkin minta maaf kalau suaraku ini agak serak-serak basah, karena udah berapa kali ini bulik nih, mungkin esok masih ada kali bibinian nih Pak sini esok sini nih.
Bibinian pulang kada masalah. Kalau bibinian agak sedikit laringan sedikit, gampang aja. Ini hal yang membentuk pada diri daripada peristiwa Isra wal Mi'raj nih. Apa? Ada di dalamnya suatu perintah rahasia Allah yang dibalik daripada rahasia Isra wal Mi'raj. Pertama kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Muhammad tuh? Kalau ketika Rasulullah naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit pertama, kedua dan ketiga sampai langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim, itu ada dibunyikan langit ke-6 itu jumpa dengan Nabi Musa. Itu ada beda antara para nabi dan nabi-nabi dan kepada Muhammad tersendiri. Nabi dan lain itu masih minta kepada Allah. Sebagaimana pinta dan doanya Nabi Musa kepada Allah dengan doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Tapi kalau Muhammad itu tidak meminta kepada Allah karena akhlaknya karimah, karena dia orang yang dimuliakan Allah dan dia adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah yang datang kepadanya dengan kalimat alam nashrah laka sadrak. Tidakkah engkau melihat bagaimana kami lapangkan dadanya Muhammad? Kalau Musa masih minta lapangkan dada. Kalau kita masih minta lapangkan rumah lagi. Ini beda-beda, Pak. Nah, itu beda. Jadi orang itu semakin tinggi stratanya, makin banyak kehendaknya. Karena apa? Kehendak dunia yang mempengaruhi diri. Apalagi Banjar, Pak. Kehendakan paling yang penting wani. Orang Banjar nih, marah kayak apa? Kah bisa kada? Yang penting wani. Wani apa aja? Perlombaan menyalam. Orang Bugis, orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar. Banjar ini nang kada bisa berkunjung lalu masih wani lagi. Pertama menyalam, hadiahnya 2 juta. Menyalam orang Bugis 5 menit 2 tahan, timbul. Menyalam orang Melayu 7 menit, kalah tadi yang pertama tadi. Menyalam Jawa pulang 10 menit, kalah nang lainnya. Sedang nang terakhir nih, angah ator. Menyalam di situ pulang sampai seharianan orang menunggu kada timbul dasar harat jaga jurang. Sampai esok 2 hari kada timbul juga. Oh, mah dasar harat ngene aja. 3 hari timbul bangkak. Napa marah mati asal manang. Tadi itulah hebatnya apa nih, ciri khas itu menggambarkan dari seseorang apa ini berserah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuh aku cara masuk ngai piring Ustadz jamun aku aja sembahyang aja kebetulan ini ada kita percaya rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman nang ke-6 percaya pada qada dan qadar. Jadi apa, apapun qada dan qadar Allah, takdir Allah kepada kita terima karena itulah garisan kita. Joko tadi tapi perlu ikhtiar. Napa contohnya aku jah sembahyang subuh jah pas membuka imbah bair, ketika aku rukuk sami Allahu liman hamidah, pas ada tadung berdiri pas di hadapan sajadah wadahku sujud. Kayak Pak Ustadz taruskah adakah ahuam ya kondika kamana hendak. Amun aku tarus, aku tuh hendak kai tarus tapi berpikir aku kalau aku patoknya Jepang jako percaya takdir. Itu ada. Ya asagair juga ya berarti kada husnul yakin. Maka itu kita diberikan Allah ada hati, ada pikiran. Jelas-jelas itu membahayakan mudarat bagi kita. Sudah adanya berdiri di wadah sujud, rukuk sami Allahu liman hamidah, hendak sujud ada ular tadong di situ tuh, jangan lagi disujudkan babatal. Amun taros jangan berserah takdir. Marah aja mun aku patoknya juai mung kada ya Tuhan dasar kada kawap tetap patoknya. Ini jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa dibawa-bawa seperti itu karena diberi Allah akal untuk berpikir panjang. Akal itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Nafsu yang membedakan manusia dengan malaikat. Maka malaikat itu punya akal, tak punya nafsu. Binatang punya nafsu, tak bakal. Kita punya dua-duanya. Qad aflaha man apa yang punya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfalas safilin.
jalan ini. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai barometer kehidupan. Ukuran yang pertama sembahyang, Pak. Bagaimanapun sakitnya kita, sesibuk apapun kita, jangan pernah kau abaikan solat. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah solat. Sembahyang berat, sembahyang nek. Berat benar. Susah mengerjakan. Padahal satu majwa berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Kenapa berat? Dikarenakan kita tersesat daripada dunia. Iblis tidak memberikan kita suatu godaan, tapi diberikan dunia. Diberikan dunia. Karena wani itu tadi Bang tuh, manusia nang wani kayak banjir angah ator tadi tuh. Waninya tuh kayak itu menjadi wani itu yang membuat dirinya tuh tadi wani. Napa waninya di dalamnya? Dia membuat akhirnya kepala pikiran Allahu Akbar. Nih kredit mobil sampai dah isok. Nih kredit Honda sampai dah. Sakitnya di sini turun ke sini. Bila sakit kepala turun ke hati lalu galau pikiran. Kenapa wani kehendak terlalu tinggi? Ketujuan terlalu banyak yang diminta, akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Itu tadi. Tulak ke masjid orang bahunda, kita kada bahunda, asa rugi rasanya. Wani ae ambil Honda, tahu membayarnya kayak apa tahuam. Kita ada sepeda ya apa salahnya? Salah kah sepeda? Adakah orang namanya menyalahkan lah? Oh, tujuh orang sembahyang dia bersepeda, Bang Hidin. Adakah salah? Kada. Karena apa? Ini yang disebut terlalu banyak kehendak akan dunia. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas tentang hal orang-orang yang membahayakan dirinya akan lepas akan dunia daripada solat maupun ibadahnya. Yang pertama, orang itu adalah senang dengan kebodohan. Maka orang ini sudah jelas dia itu menjadi hal daripada budak dunia. Kata orang Melayu bilang, jadilah. Ngapa kada puasa? Orang puasa sebulan kau sehari juga, jadilah satu hari. Itu bapak setan tak puasa lalu. Kami sana ada juga orang sembahyang. Orang udah sembahyang dapat 2 rakaat tahiyat awal, tahiyat yang pertama pada saya maghrib. Anang di belakang nih nanang tuh tadi dalam orangnya panamparan. Ada magan kada dia at-tahiyat berdiri, ya imam Allahu Akbar berdiri aja ujungnya. Datang hidin Allahu Akbar dihiga. Hai. Begitu imam rukuknya ruku, orang itidalnya itidal, orang sujud, orang salamnya salamnya padanya dapat rakaat. Assalamualaikum. Aku nih heran dihiga ongah jakon apa garang. Sembahyang orang 3 rakaat maghrib tuh niatnya apa? Usolli pal maghribi salah satu 3 tahu ya aku kenapa gerang jadian. Loko tamparnya dere tuani juga. Aku menakuni bener 3 ngahnya sebuting masbuk tambah lagi 2. Mau malah lain aku sembahyang maghrib sabit sarakat. Dia diam tuh aja. Tuh manyain orang sabar tuh kada sembayangan lalu aja. Kada mau di hidup ini. Karena apa? Membandingkan suka dengan kebodohan. Akhirnya dia terjerumus pada kebodohan itu sendiri. Karena apa? Ilmu memiliki ilmu jadilah. Maka kita mumpung diberikan Allah badan sehat, diberikan Allah waktu yang luang banyak, jangan pernah kau abaikan perintah Allah. Cari ilmu tuh, gali terus supaya mendapatkan satu itmi'nanul qulub, tenangnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sanang awan hal urusan apa hendak inya tuh Bang. Yang kedua, rakus akan harta dunia. Ini yang membuat diri kita nih hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beribadah diiringi dengan dunia, kayak apapun juga hancur Pak. Kami sana ada imam Pak sembahyang Jumat, udah jelas batuk diganti bukan hakon dah. Bukul pas baca bismillahirrahmanirrahim Jumat nih Pak. Aku asa ngalih yo ucap asa kada khusuk hidin. Jangan disambat orangnya ini kode itik. Itik ini salah sambat toh kejadian di Sibetu hari toh nang toha manabas lahan. Tabas tahan. Imbah tabas lokudin datang polisi GPS melihat ada lahan nih pembakaran hutan. Datang ayo ke sana 4 polisi. Siapa punya lahan? Aku jadi apa gerang. Arab Banjar nih wani Bang.
Siapa nabas? Aku jadin. Tanah siapa? Tanahku. Napa gerang? Ya. Oh, wani pulang ini nih. Sambil bawa parang pulang. Siapa yang menyelokot? Aku jadin. Saya yang bakar. Lahan siapa? Aku. Napa gerang? Bapak salah. Salah di mana aku nih jadin? Ini ambatku jadin. Semua ambatku. Gawian-gawianku. Aku nama gawi. Kenapa salahnya? Bapak telah melanggarku di itik di sini. Kada dia di sini itik, nang ada buburak jadin. Coba. Jadi ngalih bapak dari orang nangka ini apa? Suka dengan kebodohan, bahaya. Jadi rakus akan harta dunia dapat memberikan kita jalan itu di mana? Tak ada lagi buntu jalan tuh Pak. Dunia pang pikirannya ada lagi memikirkan sedikit untuk akhirat. Betul aja Pak Lurah tadi. Pak Lurah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka tanamkan niat. Kau pekerja seorang pegawai, niatkan dirimu sebagai daripada orang yang berikhlas di jalan Allah, maka dunia akan mengikutimu. Kau seorang petani, kerjakan dengan pertanianmu dengan ikhlas karena Allah, maka dunia akan mengikuti dengan akhiratmu yang diawalkan. Ini tadi aku pegawai serabutan, Ustaz dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma barik lana ya Allah. Berikan aku daripada berkah daripada usahaku nih. Insya Allah Allah berikan berkah. Karena apa? Ini orang ini berniat, niatnya akhirat, pasti dunia akan mengikutinya. Tapi kalau niatnya dunia, akhirat akan meninggalkannya. Nah, itu tadi. Inilah kehebatan daripada orang yang tidak rakus qanaah akan hidup. Kita nih Pak marah kada sugih, asal cukup. Marah kada sugih, asal cukup. Orang nukar undang galah 5 kilo, kita setengah kilo sama ya rasa undang juga. Cukupi aja seadanya. Jadi orang makan hintalo kita senangin, alhamdulillah. Orang rumah kayu kita rumah batu, alhamdulillah. Cuma manusia aja kadang-kadang yang kadang-kadang membuat satu hal itu merasa kurang. Tuhan lah yang salah. Nah itu tadi. Ada orang diberikan Allah keturunan banyak, susah memikirkan. Kada besi anak tambah susah. Besi bini bunga susah benar. Kenapa? Ngalih menjagai. Ya. Nah, itu tadi. Itu. Kada bungas bini sakit mata maniring. Inilah tadi bentuknya daripada manusia itu tidak pernah puas. Surah Ma'arij mengatakan innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Bila dapat rezeki banyak, nikmat banyak, susah mikirkan di mana mandak amas nang 3 kilo nih. Kada beisi harta tambah susah. Siapa obatnya? Illal musallin kata Allah. Kecuali orang yang senantiasa mendirikan solat. Allazina hum fi sholatihim daimun. Senantiasa hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan kayak Pak Ustadz menaku beribadah dunia. Jalankan dunia karena Allah mengatakan ada apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat dunia ambil, silahkan gawe. Aku besi mobil wajar. Kenapa? Aku perlu. Ini kada kita nukar mobil orang nang sibuk. Bila nukar mobil inya tuh semalamnya, napanya mereknya expander. Oh, paling kredit kode. Napa gerang? Cash inya tuh. Ada aja tuh orang sakit hati lah paling warisan nang bintoha dijual tuh ada. Ada aja juga orang mencari celah tuh Pak. Tuh, aku baca doa Pak. Doa arwah panjang. Orang pertama baik kadang-kadang ujungnya orang sarik. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata ala ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nakhusu ala niti sahibil bait kusambat ngarannya amin. Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afuanu amin. Sudah tak tangga sikit wa janillahu maya karim fi kuburihim arayha wa rayhan wal pusata wa ridwan wal bisyarata wal aman wal mawaddata wal ihsan fi jawari kafira fil jinan innaka karimun mannan amin. Jangan di belakang lain lagi aminnya amin jemaah hantak. Aku bila kedengaranku itu kada lain lagi langsung ku tatak Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa nang ini Ustaz? Orang Joko muyak mendengar. Terlalu baik salah apa ya kita salah aja baik aja salah apalagi kada. Tapi ada juga Rasulullah yang ketiga adalah yaitu orang yang selalu riak akan amal dan perbuatan. Dia banjar riak amal perbuatan anjungan. Hanya raja sembahyang apa ngarannya sembahyang Jumat Pak. Imam ini terlalu napalah, terlalu anjungan benar.
Aku udah bisa disambat orangnya dan masjidnya nih, kok di perusahaan mulai masuk istawu sawu supu pakompen atas batas supu intama misola luruskan no, bilang kayak keamanan apa nih ini nih, luruskan apa nih semuanya, luruskan hai orang kan betul tunjuk itulah, siapkan luruskan sopnya, lihat nang hadapannya lurus sudah lah, nang kedua tuh terserah urusan. Nang pertama nih beranglah melihat kita di imam di belakang kita tuh ada nang sop pertama tuh si tahu udah nang nomor 2 3 mau bisa munyanbi dah mulai sudah selesai tahu mulai masuk gayanya membacanya anjungan ya, bener anjungan tuh ya tuh anjungan K7 dianjung orang kayak lato tak tok angkot kurang hai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Baca ayat di tengah Pak. Afa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya ranai mbah tok. Ulanginya pulang. Apa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya ranai pulang dalam hatiku mampus kaya anjungan dalam hatiku nih ini gayanya aja ada ini tawaduk bang saikit walaupun betulis ngaran kita jadi imam bila ada nang tua silakan berikan tafadhol kita tawaduk merendahkan diri loh. Nah monggo Jawa tuh monggo atau tadi kayak itu loh maksudnya tuh silahkan dah situ aja jadi kan tahu ya kada can orang hendak mengambil lahan saurang ya Pak Lurah tadi kaplingan orang diambil bentai orang bener tahu udah nah tahu ada tawaduknya sumpah itu ranai mbah tuh lo ucap bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu cakap dari awal qul huwallah muar banget juga inilah tuh tadi namanya anjungan Pak jangan terlalu pamer akan hal apapun, baik itu profesi, baik itu harta, baik itu daripada yang kejadian kita tampan cantik, tidak usah dipikirkan di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin la yanzuru ila qulubikum. Allah kadang melihat bentuk kamu, dari tubuh kamu, tapi Allah melihat hatimu. Siapa yang bertakwa di antara kamu? Di situ yang mendekatkan diri kepada Allah. Belum tahu Uwas bin Qarni, bibir terbalik, orangnya halus, berjalan betis pingkar, tapi penduduk langit akan mengharapkan kedatangannya. Ahli surga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bilal bin Rabah hirang kayak burit rinjing. Tapi api surga merindukannya. Tak begitu, begitulah. Jadi jangan melihat orang itu dari hal zahir. Karena apa? Inilah kehidupan yang paling indah di hadapan Allah. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menilai orang itu dari luarnya. Mungkin di luarnya dia tuh rambutnya panjang, preman apa. Lihati solatnya. Mungkin dia lebih taat dari kamu. Kau bisa nang apa? Orang bertakon anakku Ustaz, mana baik Ustaz? Napa gerang Joko? Aku napa takon aja. Napa gerang? Mana baik orang nang rajin sembahyang, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, semuanya bagus tapi awan orang pamalar. Nang saikong rajin awan orang lakas bila ada musibah lakas membantu, ada orang dapat kematian lakas turun membantu semuanyaan, tapi sembahyang kulir, puasa kulir, baca Quran kadada. Mana nang baik? Ya. Dalam hati Quran mikirkan kau pang. Nah aku bertakon guru aja. Hai Joko. Orang nang rajin sembahyangnya, akhlaknya kada baik, awan orang mudah-mudahan dengan ibadahnya dijadikan Allah hiasan pada hatinya dan diperindah akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ibadahnya tidak pernah melaksanakan kulir sembahyang, kulir puasa, kulir baca Quran, kulir qiyamul lail, tapi orang akhlaknya baik, akhlakul karimah, suka menolong orang, suka membantu orang. Mudah-mudahan akhlaknya baik, Allah baikkan juga ibadahnya. Kayak itu ligurui. Nang salah siapa? Nang salah kau Joko untung sambeti urang. Urang jadi kuyak taros. Ada puas. Kayak inya pembaiknya.
hendak inya panang bujur bila majelisan majelis kami di panang masuk surga nang lainnya neraka semnyan ke neraka surga tuh kok kapleng kah udah aja kok belum kah ada aja katujuh Pak manui orang bila nih beliau tadi ngatakan apa nih Pak panitia tadi pantarlih aku juga dapat satu masukan dari Abang Samsudin Uti di mana aja di ngaji menceramah tolong sampaikan juga berbeda warna tidak merubah daripada merusak persatuan bujur kayak itu tuh. Jadi apapun walaupun beda majelis ini beda daripada pemilihan ada hijau ada habang tapi beda majelis beda daripada anggota kita yasinan dan sebagainya beda majelis taklim jangan menjadi ini suatu hal pemisah bagi diri kah lain majelis kami sana jangan ini harus mendapatkan diri beliau tadi mengatakan dia harus direpatkan gitu to kejadian Pak nang bini kader daripada bulan bintang nang laki kader daripada tanduk karbau sama tuh tadi pas bini hendak bulik malam ari tengah kadap ari kontek ubang ambil aku jenang laki kader bulan bintang nang tarang itu kadewani bulik malam nguyak nang bini sarit berjalan naik sambil marajuk datang ke rumah maragom mengancing lawang awas yang bini kaina pagi nang laki tulak sembahyang subuh bulik sembahyang subuh di bawah tutudong biasanya ada laksa ada nasi kuning ada lontong, ada teh, ada kopi, ada susu. Sekali dibukanya kan ada lagi. Sekali dibuka apa dalam piring rumput. Jangan laki, kenapa aku diberi makan rumput? Mana ada banteng makan laksa? Tuh Jadi hidup nih jangan bagugusukan. Karena apa? Hati-hati. Kada boleh nangka itu karena apa? Di sinilah harta awal daripada manusia itu menjadi perselisihan. Siapa bilang ada orang sekarang terpaku Pak Adam ini Pak? Banyak hadis palsu, hadis maudhu yang merambat di negara kita ini. Kadang-kadang ustadz nang tukang ceramah tuh, nang tukang berikan tuh kada tahu juga on kitab kuning. Nah Pak, ikhtilafu ummati rahmatun. Berselisih pahamnya umatku ada rahmat. Apabila hadis turun, mana ada ini bukan hadis. Tidak ada ini sama juga barang siapa yang berpuasa Rajab 1 hari pada bulan Rajab pahalanya sama dengan 9.000 tahun. Main haratnya begitu kan itu puasa hari aja puasa Ramadan tidak usah lagi. 2 hari puasa Rajab maka Allah bukakan seluruh pintu surganya dan Allah rampuni dosanya faqfi taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah berikan pintu surga baginya, Allah bukakan ampuni dosanya yang telah lama maupun akan datang. 2 hari jo puasa Rajab marahin batu puasa Ramadan prai. Mana ada ingat-ingat tanda Pak suatu hadis ini maudhu ataupun palsu bahkan kadzab ini palsu atau bohong adalah bila pahalanya melebihi pahala daripada fardu mutlak itu adalah hadis itu adalah maudhu ataupun palsu itu aja. Bila hadis itu pahalanya lebih hebat pahala sunnah itu daripada fardu berarti hadis itu adalah maudhu ataupun palsu. Ada juga hadis babunyi aku dapatkan innamal badindan dawaun min kulidain. Sesungguhnya tarung itu adalah obat dari segala penyakit. Apabila tarung jadi penyakit jadi obat. Ada Pak. Ini kadang-kadang tamakan oleh orang yang hanya membaca di kitab tapi tidak tahu bagaimana asbabun nuzulnya dan bagaimana ini bentuk-bentuk jalan yang sebenarnya. Ini hati-hati. Sama dengan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'aisyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Hadisnya siapa rawinya, siapa sanadnya, siapa musnadnya, siapa mursalnya, kada tahu siapa yang merawikannya. Ini bukan, ini adalah mahfuzat kata-kata mutiara aja. Kada masuk. Ini kadang-kadang ini dibuat pulang khutbah Jum'ah. Mari kita tingkat iman dan takwa. Ini hadis Rasulullah SAW. Ketahuan man tafassara bi ayati ya Rasulullah wa bi hadisi bi ghairi ilmin wa ma musnadin bihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat hadis tentang diriku yang bukan dari rawinya dan bukan keluar dari mulutku, maka kaki sebelahnya falyatabawa maq'adahu minan nar. Sebelah kakinya sudah terposok ke dalam api neraka jahanam. Nyaman lah jadi ustad. Makanya aku tuh minik ini jadi ustad Pak. Kadang kada dulu lagi halus aku cita-citaku bukan hendak jadi ustad dah, hendak jadi artis. Sibuk kita nih mencari jalan manusia, mencari kehidupan macam-macam. Di mana supaya jalan tenang? Tidak ada lain adalah la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kalimat yang merdu dan indah ini sampai mati kita mengucapkannya dengan penuh keikhlasan kita, dan kita sekali jangan engkau mati kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Kayak apa supaya nyaman? Ratibkan dalam hidupmu hari-hari, jangan pernah kau tinggalkan daripada istighfar maupun membaca la ilaha illallah. Surah Nuh ayat 10. Wa tusbiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Pratibkan bacaan daripada istighfar, Allah turunkan rezeki kepadamu dengan tiada terduga-duga, penuh keberkahan di dalamnya. Hanya istighfar itu tadi. Yang selanjutnya adalah orang itu bangga dengan pendapatnya sendiri, padahal pendapatnya belum tentu itu benar. Embetnya tuh pang nang bujur, meturang salah semuanyaan. Bila ada musyawarah, embetnya tuh pang nang bujur, meturang salah semuanyaan. Kayak itu pang. Lalu pernah kejadian pada di zaman Rasulullah SAW. Ini Ka'bah ini perlu dihiganya dahulu. Patung udah dibersihkan, ada 360 patung, ada patung Latta wa Uzza wa Mana wa Nuha dan sebagainya ada dibuang. Ada seorang Yahudi di pinggirnya, orangnya Tuha Yahudi. Rasulullah dengan bangsa lain ataupun dengan agama lain tetap baik. Maka ya Rasulullah, ini orang nih mengganggu gubuk nih, ibarat gini tata kota lah, sekda lah kayak itu istilahnya. Nah, kayak apa supaya pindah dari sisi Ka'bah nih? Kayak apa, siapa yang sanggup kumpul lah semuanya sahabat lo berdiri. Abu Bakar, aku sanggup memadakan inya. Ayo, Abu Bakar ini pikiran Tuha. Datang esok, wahai orang tua, ada Pak Abu Bakar, hakunlah kau pindah dari sini. Kami ini orang tawaf nih ngalih di siling Ka'bah nih. Rumahmu di sini, maka di situ bebeso, di situ mandi, banyunya keluar, banyu limbah-limbahnya. Aku di sini berdiam, belum Ka'bah nih berdiri lagi dari penian kok. Bala lanteh kau. Bulik Abu Bakar kada sanggup melawan nang Tuha Yahudi nih. Bulik esok takuni pulang, siapa nang sanggup? Utsman pulang liau. Utsman ini orang yang kaya raya datang. Orang Tuha, pindahlah dari rumah nih, aku mau daripada amanah Rasulullah. Amun kau pindah, aku bangunkan di sebelah sana rumah dengan 10 kali lipat dari rumahmu. Hendak berapa tingkat? Hendak di atas, hendak awalet, ayo silahkan. Di bawah kolam walot silahkan, ada semuanyaan. Napa hendak aku tambah lagi daripada 1000 unta, dan ku tambah lagi 1000 kambing. Kayak apa lagi? Ada jenang Tuha. Aras tupang udah. Turun Sayyidina Ali pulang, Utsman kayak paman, ada mampan ya Utsman. Ali benar ini. Turun Ali pulang, datang Ali. Wahai bayi Yahudi tua, amun hakun kau pindah, Utsman memberikan rumah yang mewah, memberikan unta dan memberikan kambing. Aku memberikan 100 bidadari, 100 daripada penduduk Arab ini yang bungas-bungas untuk kau kawini. Silahkan. Waktu itu belum turun ayat lagi pangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, belum turun. Pilih berapa hendak. Jenang tua tadi ada juga. Tinggal Umar nang belum. Umar ini orangnya panamparan. Umar ini orangnya karau. Kayak Pak Abu Bakar udah kada mampan, Utsman kada mampan, Ali kada mampan, diberi harta bergelimang semuanya. Hendak emas berapa kilo aku beri, kada mau juga. Datang kau pengmar kayak apa ya Rasulullah? Ada cara. Napa kita berunding dua mata aja, ada boleh nang lain dengar. Napa kayak itu ya? Kayak ini urusanku dengan Rasulullah. Waniai karena anak Umar itu Siti Hafsah adalah daripada istri Rasulullah. Ayi martua on minanto. Hai datang babisik. Napa mar nang kau ucapkan tadi? Tuh Abu Bakar ke sana lo, jangan berparak. Utsman ke sana, Ali ke sana. Napa kayak apa pendapatmu? Adalah pendapat nang jitu ada. Napa malam nih kita ulah inya supaya pindah. Kayak apa caranya? Adalah minyak gas sebotol. Minyak gas sebotol. Andaki sumbu peselokot malam nih ampih tuh hidin. Jangan beselokot rumah orang ya. Kada juga Islam, kada bisa aja Rasulullah. Dia umat kita, kada ingkat. Ini gak bisa walaupun dia bukan agama. Kau lah lo anaknya lokot rumah orang. Mau bisa lokot Rasul pasti pindah. Nya mana berumah lagi. Nah itulah Umar tuh deh. Akhirnya kada mau Rasulullah nang turun. Saking kerasnya hati. Apa? Qalbun anikun. Wahai orang tua, kalau Utsman memberikan rumah dan isinya, memberikan daripada peternakan, diberikan emas permata, sedangkan Sayyidina Ali memberikan daripada calon istrimu yang hebat semuanya, sedangkan diriku menawarkan engkau kalau mau pindah dari sisi Ka'bah ini adalah hadiahnya surga. Hendak ada? Apa jawaban kau dia? Ada. Parasnya coba mau nakon pindah nih, beliau nih aja dari rumah akun pindah padanya
hadiah surga lakas bangkot malam nih juga asal surga. Ini kada mau juga saking kerasnya apa doa Rasulullah SAW. Karena apa? Inilah doa senjata tarik. Ad-du'a silahul muslimin. Doa adalah merupakan suatu daripada senjata mukmin. Apa? Beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma sabit qalba, yang bernama ini Yahudi ini ala dinika wa ta'atika, minta di situ. Maka dengan izin Rasulullah esok orang tuh datang, ya Muhammad, katanya. Apa itu? Datang orang takajud. Rasulullah apa? Aku ingin memasuki agamamu, tolong diterima aku menjadi agama Islam. Lalu kayak apa rumahku sedekahkan, aku tak mengambil apa-apa. Tapi Rasul tetap menempatkan daripada janji Utsman. Hanya berlanggar 1 hari Imbah mewakafkan rumahnya di sisi Ka'bah, lalu beliau meninggal dunia. Meninggalnya dalam keadaan suci dan fitrah. Karena apa? Setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau meninggal dunia. Beliau pun termasuk orang yang tidak memiliki dosa, walaupun belum bisa sembahyang. Kenapa? Beliau belum bisa karena beliau hanyalah baru mu'alaf yang pertama. Ini kehebatan Rasulullah. Agama Islam ini Pak kadang-kadang dibuat-buat. Ada orangannya dibuat-buat. Hendak kawin Pak hendak kawin di hadapan imam, kada tahu bacaannya. Napa syarat daripada rukun Islam itu berapa? Ditakun imam. Gampang, tapi kawan diga aku aja hafal, dilulungkan aja kau ngudi biris ya. Ya mah. Takun imam. Tahulah syarat rukun Islam yang 5 tahu. Yang pertama apa? Nah, jakawan di belakang. Nah, ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintar aja imam, mantap ini. Yang kedua, napa? Membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Yang kedua apa? Nah, kawan ngudi di belakang, di kaca. Ini ambil duduk ke mata kaki lar aja kalau uang tuh. Nah, jakawan. Nah, oh sembahyang salat 5 waktu. Nah, pintar aja imam. Yang ketiga, napa? Puasa. Nah, ya, kayak pangudi. Lapar parut, oh puasa aja. Nang keempat apa? Nah, ambil duit di kantong. Nah, oh bersedekah zakat, pintar aja. Nang kelima ini nang minik naik haji. Nang kelima apa? Lawas lihat ke kawan-kawan mikirakan juga kayak apa caranya naik haji nih kodenya. Ya kawan nah bulat kayak ini sini. Oh bet nyamuk jenya. Manalah ada tahu bebulang tuh haji. Inilah. Ya, jadi dunia tuh kadang dibuat-buat kada bisa Pak. Kemarin saya ceramah di mana itu Pak? Di Nurul Islam, Nurul Iman. Tuh, orang mati itu Pak kadang-kadang ada nambah takun nawan aku juga Ustaz ya. Aku ceramah di Pulau Kijang. Orangnya orang Bugis. Adalah Bugis ini minta maaf lah. Ustaz, aku mau tanya Pak Ustaz, kata dia. Apa aku bilang? Kalau kita mati nanti dikubur itu ditanya oleh malaikat itu bahasa apa? Tahu jauh orang mati. Ada aja kata Pak Ustaz penceramah di sana katanya kalau mati itu kata kalau orang itu Bugis nanti malaikatnya juga bahasa Bugis. Oh iyalah Pak Ustaz, tahu aja kok. Kalau dia Jawa ditanya juga bahasa Jawa, kalau dia Banjar tanya juga bahasa Banjar. Iyalah, tahu uang Jawa kada tahu aku disuruh mati. Tapi ada tuh mungkin Pak Ustaz tak tahu katanya sudah dengar dari para hadis ada. Tahu kada disuruh namu aja aku. Kayak mana aja Ustaznya menerangkan nanti kalau dia orang Jawa mati ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Pintar aja malaikatnya nenek. Siapa nabimu? Muhammad. Oh pintar aja. Oh, harat walaupun membaca siratal lajinangan ngam ta'alaihim maraha. Nang kedua pulang takuni pulang orang Bugis. Siga Tuhanmu Allah puang merajai dibilangnya gitu. Siaga nabimu Muhammad. Degaga Muhammad jadi sambatnya juga. Sadang nang ketiga Banjar takuni oleh malaikat. Malaikatnya bisa Banjar. Jar nih aku udah percaya juga. Apa ya? Siapa Tuhanmu? Tahuam. Siapa nabimu? Ada suatu tamuan bentai nang Tuhan aja malaikat. Bentai nang Tuhan bentai aja kau. Jadi kada bisa Pak dibuat-buat kita. Ada orang menerangkan namun mati kayaknya kita dikubur, kada ada lagi pertanyaan karena kita masih majelis ilmu, takuni aja kami masih belajar. Itu dusta, dada. Kenapa? Sedikit pun apapun yang kau perbuat di muka bumi ini tetap menjadi pertanggungjawabkan. Kada kawa kullu syai'in ma khadat minha muhdara, pasti ada pertanggungjawaban. Sebesar zarrah pun dapat harta dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan, dapat ilmu kemana kau amalkan. Maginya dada yang ada cuma al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut tak kunci semuanya, tangan yang menjawab batis jadi saksi.
nasi, apapun, kemana, bini berapa ekor, kemana kau berikannya, kemana berikan anak, kemana, semua ditanya tanpa sedikit pun yang lepas daripada pertanyaan di kubur nanti. Ini yang kita pertanggungjawabkan. Semakin banyak kita mengikuti mengambil dunia, semakin banyak pertanyaan kepada kita. Masuk ke minimarket, rencana nukar rokok sebungkus, melihat pancis harat tukar pancis, melihat pupur harat tukar pupur, melihat minyak harum harat tukar. Semakin banyak itu yang dibeli, itu ibarat daripada dunia. Ketika keluar daripada minimarket, engkau akan ditanya berapa jumlah barang yang kau beli, duitnya dari mana, kemana kau pakai. Begitu juga sama kita di dunia. Ketika kita masuk ke alam dunia, kita keluar dari dunia, segitu pun juga kita akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in muhdara, ada pertanggungjawabannya, Pak. Maka di mana meletakkan itu? Tidak lain. Yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu ada orang menanyakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, mata kunta nabiyan." Ditanya oleh perempuan, "Wahai Muhammad, bila kau tu belalantih bisa diangkat Allah jadi nabi?" Maka Muhammad menjawab, "Kuntu nabiyan min Adam, wa Adam khuliqa min ma'in wa turabin, lahu jasadun wa laika lahu ruhun, wa ruhuhu min nuri." Apa artinya? Wahai, sesungguhnya aku adalah keturunan Adam. Adam diciptakan dari tanah dan air, dan Adam memiliki jasad tapi tak mempunyai roh. Rohnya Adam itu adalah min nuri. Rohnya Adam itu adalah dari nurku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita, Pak, hebatnya kita membanggakan daripada nabi kita, nabi yang perlu kita sanjung, yang perlu kita tawassul kepadanya. Mudah-mudahan ini nabi yang menjadi penolong kita, yang memberikan hujah syafaat kita nanti di hari kiamat kelak. Sebagai penutup bahwa dunia itu adalah hanyalah sementara, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka i'mal didu apa wa'mal apa i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kau perbuat apapun di muka bumi ini, kau pasti akan menemui ajal ataupun kematian. Yang kedua, wa'mal ma tasya fa innaka majziyun bi. Silahkan berbuat apapun di atas muka bumi, tapi kau setiap perbuatan pasti kau pertanggungjawabkan. Yang ketiga, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqatun bi. Kau silahkan cintai apa saja di dunia, cinta rumah, cinta perempuan, cinta harta, cinta kendaraan, semua silahkan kau cintai, tapi ingat, fa innaka mufariqatun bi, kau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Inilah diri kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat daripada hal ini di tempat ini kita menjadi saksi bahwa kita pernah mengagungkan Rasulullah SAW. Kita menjadi semua saksi. Ya Rasulullah, nanti di akhir zaman, ya Rasulullah, engkau ada orang yang masuk surga daripada kamu sekalian di hadapan para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, hum adalah ikhwani, mereka adalah ikhwan-ikhwanku. Lalu ditanya, alana ikhwanuka, apakah kami bukan ikhwanu? La, ya Rasulullah. Apakah kami bukan ikhwanmu? La, ya Rasulullah. Anta lasta ikhwani walakinnakum ashabi. Engkau bukan ikhwanku, tapi engkau adalah temanku. Siapa ikhwanu? Hum yuhibbuni walau lam zuruni. Mereka cinta akan diriku meskipun mereka belum pernah melihat bagaimana raut wajahku. Itulah mereka yang berhak masuk surga lebih dahulu daripada kamu sekalian. Inilah, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah dan masuknya ke dalam daripada nikmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Usikum wa nafsi bitaqullah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terkhilaf, tersalah, terkurang, mohon ampun, maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak Lurah.